Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi reaksi terang fotosintesis. Nah, jadi di sini saya nggak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Ya, pada kelompok 4 itu ada Azizah, kemudian ada Badran, Berlian, Dema, itu saya sendiri, kemudian ada Hafidah, Hening, dan juga Ida. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita menuju ke slide berikutnya untuk mengetahui penjelasan materi kita pada hari ini. Oke, next. Nah, di reaksi terang fotosintesis ini, di penjelasan kita terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pengertian dan tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian ada juga faktor-faktor nih yang mempengaruhi terjadinya reaksi terang fotosintesis itu. Nah, kemudian kita juga menjelaskan mengenai tahapan ya sebelum terjadinya tahapan siklik dan juga non-siklik, serta kita akan menjelaskan mengenai tahapan siklik dan juga non-siklik itu sendiri. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang ingin tahu mengenai penjelasan kita, langsung aja ke pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dan tempat terjadinya fotosintesis. Definisi dari fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan berklorofil yang mengandung zat hijau daun, kemudian dibantu oleh energi cahaya matahari dan menghasilkan glukosa dan oksigen. Berikut adalah reaksi fotosintesis. Kemudian fotosintesis terjadi dalam 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang merupakan reaksi awal fotosintesis yang bergantung dari keberadaan adanya cahaya. Jadi apabila tidak ada cahaya, reaksi terang ini tidak dapat terjadi. Next. Tempat terjadinya reaksi terang adalah pada bagian kloroplas yang bernama grana. Next. Fotosistem adalah kesatuan yang dibentuk oleh klorofil bersama dengan protein dan molekul organik lainnya. Fotosistem memiliki kompleks antena yang berfungsi sebagai pengumpul cahaya yang tersusun atas beberapa ratus klorofil A, klorofil B, dan molekul karotenoid. Reaksi terang melibatkan 2 jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Fotosistem 1 berisi pusat reaksi P700 yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer pada bagian spektrum sangat merah. Kemudian fotosistem 2 berisi pusat reaksi P680 yang berarti fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer pada spektrum merah. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi terang fotosintesis. Ready, next. Baik, faktor yang pertama yaitu cahaya matahari, di mana cahaya matahari merupakan sumber energi utama dalam reaksi terang fotosintesis. Semakin banyak cahaya matahari yang diterima, maka semakin tinggi laju fotosintesis yang terjadi. Begitu pula sebaliknya. Faktor yang kedua yaitu air. Dalam reaksi terang, molekul air berperan dalam menstabilkan kembali muatan setelah terjadi eksitasi, di mana fotosistem 2 akan mengambil elektron dari molekul air yang ada di sekitarnya. Selain itu, air juga berperan dalam tahap fotolisis air, yaitu proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Apabila terjadi kekurangan air, maka proses fotosintesis menjadi terganggu. Oke, selanjutnya tahapan sebelum siklik dan non-siklik. Next. Ya, jadi secara umum reaksi terang fotosintesis ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu terjadi fotolisis air, yaitu pemecahan air dengan bantuan cahaya. Lalu klorofil akan menyerap cahaya energi matahari, kemudian energi matahari, kemudian memecah air dan menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH 2 kali. Next.
Jadi mula-mula reaksi terang fotosintesis ini diawali dengan fotosistem 2 yang menyerap cahaya matahari dan mengakibatkan elektron klorofil pada fotosistem 2 ini akan tereksitasi dan muatan menjadi tidak stabil. Nah, untuk menstabilkan muatan kembali, fotosistem 2 akan mengambil elektron dari molekul air yang berada di sekitarnya. Nah, molekul air tersebut akan dipecah oleh ion mangan yang mana berperan sebagai enzim. Hal tersebut menjadikan H+ lepas dari lumen tilakoid. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya ada tahapan siklik. Tahapan siklik atau fosforilisasi siklik sendiri merupakan proses sintesis ATP secara siklik dalam transport elektron yang bergerak dengan pola melingkar yang tertutup. Pada fosforilasi siklik sendiri tidak mengalami fotolisis, yang mana berbeda dengan fosforilasi non-siklik di mana terjadinya proses fotolisis. Proses fosforilasi siklik sendiri hanya melibatkan fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700 dan tidak digunakan saat fotosistem 2 atau pada panjang gelombang 650. Pada fosforilasi siklik, fotosistem 1 adalah sebagai donor sekaligus akseptor elektron. Fosforilasi siklik sendiri terjadi saat cahaya jatuh pada fotosistem 1 dan membuat elektron tereksitasi sehingga masuk ke dalam rantai transport elektron dan kembali lagi ke dalam fotosistem 1 membentuk suatu siklus yang dapat dilihat pada gambar di samping ini. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu tahapan siklik. Next. Pada reaksi non-siklik, fotosistem yang dilibatkan adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2 sebagai tambahan. Namun, elektron tidak akan kembali, sehingga prosesnya dikenal sebagai non-siklik. Sumber elektron utama diperoleh dari fotolisis air yang akan digunakan oleh klorofil pada fotosistem 2 atau P680. Reaksi ini menghasilkan 2 elektron dari hasil fotolisis air. Elektron ini akan diterima oleh beberapa akseptor elektron yaitu plastoquinone, sitokrom, dan plastosianin. Pompa elektron akan menggerakkan satu elektron H yang akan digunakan pada pembentukan ATP dari ADP atau fotofosforilasi. Pembentukan ATP dibantu dengan adanya perbedaan elektron pada membran tilakoid. Pada reaksi ini, elektron tidak akan kembali sehingga prosesnya disebut dengan non-siklik. Next. Baik, pada transport elektron non-siklik akan menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. Proses yang terjadi pada transport elektron non-siklik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tahap aktivasi klorofil, fotosistem 2 menerima energi dalam bentuk cahaya sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Yang kedua yaitu pada tahap fotolisis air, elektron dari fotosistem 2 mampu memecahkan molekul air sehingga dihasilkan ion H+, O2, dan elektron. Yang ketiga yaitu elektron dari P680 ditransfer menuju P700 melalui beberapa asektor. Yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu elektron dari asektor elektron masuk ke dalam kompleks sitokrom sehingga terbentuk ATP. Elektron dari asektor elektron juga akan diterima oleh NADP. Kemudian NADP mengikat ion H+ hasil dari fotolisis air sehingga berubah menjadi NADPH. Boleh next. Nah, ini merupakan gambaran reaksi terang fotosintesis yang terjadi. Next. Nah, ini untuk citasi yang kita gunakan.
Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.